Selamat datang. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan website Sysdemka kemkes.go.id. Ini adalah tampilan awal website Sysdemka. Di sini ada dashboard dan di sini ada menu-menunya ya, sebelah kiri. Dan ini ada kategori akunnya. Jadi akun yang saya gunakan saat ini itu akun user ya, akun pemilik Fasiankes. Gimana caranya buat menambahkan gitu ya, menambahkan pegawai atau mengecek ya pegawai tersebut. Nah, di sini ada sinkronisasi data SDMK. Di sini menu ini untuk ngecek pekerjaan tenaga kesehatan atau tenaga berdasarkan nomor KTP, nomor NIK, nomor induk kependudukan. Nah, di sini nanti bisa dimasukkan nomor KTP-nya di sini, lalu nanti klik periksa. Nanti hasilnya keluar. Kalau untuk pengelolaan Fasiankes, ini menunya di data SDM. Klik data SDM-nya, nanti ada 3 menu lagi. Pilih menu input ya. Setelah tampil seperti ini, tinggal dipilih. Di sini ada tambah. Ini kalau untuk menambah pegawai baru atau pegawai yang belum dimasukkan ke dalam sistem Kak. Pilihnya tambah. Saya contohkan dulu yang tambah ya. Nah, untuk tambah pegawai atau memasukkan pegawai yang belum ada di sistem itu harus dimasukkan nick-nya, masuk lalu diperiksa. Dan ini nick pegawai tersebut harus online sudah Dukcapil ya. Jadi kalau ada permasalahan pada saat pengecekan ini bisa diarahkan pegawai tersebut untuk mendatangi kantor Dukcapil tempat tinggalnya ya, domisili. Misalnya pegawai tersebut tinggal di Jakarta Utara, berarti dipersilakan untuk datang ke kantor Dukcapil Jakarta Utara ya, bukan datang ke kantor kelurahan ya, tapi langsung ke kantor Dukcapilnya. Kalau di Jakarta Utara itu ada di belakang Polres Jakarta Utara. Nah, di sini kalau untuk mengelola data, kita bisa cari, klik menu cari yang ini, yang abu-abu. Yang ini data pegawai yang ada di Puskesmas Koja, contohnya ya. Dan di sini tabel-tabel ini kita bisa klik untuk sortir ya, untuk mengurutkan. Sebagai contoh saya akan klik jenis tenaga. Ketika diklik maka dia akan mengurutkan sesuai abjad ya. Kalau diklik lagi nanti abjadnya bakal dari belakang. Jadi dari pertama ahli media farmasi, ahli media farmasi. Nah, dari yang data ini saya contoh, ini ada, kita juga bisa ngeliat nih
ada berapa halaman ya. Semakin banyak pegawainya biasanya halaman semakin banyak. Di sini ada data-data seluruhnya nih. Hmm, nah, ini sebagai contoh aja, di sini ada data pimpinan kita nih, Pak Saipul. Nah, ini contoh jenis pekerjaan ya. Kita coba lihat di dalamnya. Nah, di sini jenis pekerjaan itu diisi lengkap ya. Dimulai provinsi, terus kategori SDMK nih, itu ada 3 tuh. Kalau untuk Pasienkes, kalau untuk tenaga kesehatan biasanya ini tenaga kesehatan. Dan kebetulan uh, asisten ini biasanya yang berpendidikan tidak lebih dari SMA ya, atau sekolah menengah kejuruan tenaga kesehatan tersebut, contoh SMF atau SMGC, SMG kalau nggak saya. Dan untuk tenaga penunjang ini adalah pegawai yang bukan tenaga kesehatan, admin, penjaga loket, security, kebersihan, nah tenaga keuangan, gitu. Masuknya ke kategori SMK. Nah, rumpun SDMK ini ada 3 juga. Kalau yang ini struktural itu pimpinan. Ini pejabat struktural ya, yang misalnya dia pemilik Pasienkes gitu ya, atau investor. Gitu. Di sini saya coba ganti ke tenaga kesehatan biar kelihatan. Nah, kalau untuk tenaga kesehatan nanti muncul rumpunnya yang ini ya, subrumpun SDMK-nya yang ini. Medis seperti dokter, dokter gigi ya, perawatan, kebidanan. Untuk tenaga kesehatan itu sesuai dengan Permenkes tahun 36 nomor 2014 kalau nggak salah. Jadi tenaga kesehatan minimal berpendidikan D3 ya. Untuk asisten tenaga kesehatan ini mungkin masih ada beberapa klinik yang menggunakan ya. Mereka ditaruhnya di sini di kategori asisten tenaga. Tenaga penunjang itu hanya ada 3. Dukungan manajemen itu bisa loket, bisa tadi security, bisa kebersihan, bahkan orang keuangan pun masuk ke dalam dukungan manajemen. Untuk pendidikan dan pelatihan ini khusus ya, biasanya yang memiliki manajemen mutu ini masuknya ke pendidikan dan pelatihan. Kita coba pakai dukungan manajemen. Nah, di sini nanti ada kategori lainnya ya. Nanti disesuaikan aja sesuai dengan Pasienkesnya tersebut. Kita coba di sini keuangan. Nah, di sini ada kategori ya. Di sini biasanya yang agak bingung ya. Untuk Pasienkes, TNI itu menggunakan pegawainya biasanya militer ya. Nah, untuk PNS ya, PNS Pemda, PNS pemerintah pusat atau polisi itu ini masuknya ke ASN ya. Untuk PTT ini
pegawai tidak tetap ya. Cuma biasanya agak jarang ya untuk menggunakan PTT ini. Nah, kalau ini kontrak ini kategori yang biasa digunakan meskipun pegawai tersebut sudah menjadi pegawai tetap ya. Tapi kalau memang dia uh, dari Fasian ke swasta dan dia meskipun sudah tetap dia masuknya kontrak ya. Karena tetap ada kontraknya meskipun kontraknya uh, dalam waktu yang cukup lama. Di sini saya coba kontrak biar kelihatan data seperti. Nah, di sini kalau kontrak nanti ada seperti ini. Untuk yang dari ini ada ini. Bisa lainnya juga ya. Tenaga lain yang belum tercantum. Bisa tenaga ahli, tenaga ahli. Biasanya ini yang digunakan untuk klinik nih, klinik swasta atau klinik pemerintah biasanya tenaga ahli ya dalam negeri. Ini juga nanti kayak sama kayak tadi, jabatannya ada di Pokja atau di sub apa gitu ya. Misalnya dia ke keuangan gitu ya. Struktural, fungsional. Nah, setelah tadi mengisi semua data dengan benar, ini jangan diganti ya, yang alasan berhenti ini. Karena kalau diganti, kalau dipilih yang lain itu dia jatuhnya nggak aktif datanya. Sebelum nge-save nanti disimpan ini, jangan lupa centang birunya. Habis itu klik simpan. Nah, ini sertifikasi nih. Di sini tempatnya buat meletakkan data STR dan SIP. Di mana tenaga kesehatan itu wajib memiliki STR sebagai tanda registrasi bahwa dia tenaga kesehatan dan wajib memiliki SIP ya untuk izin dia dalam melakukan praktek. Jadi sama-sama penting. STR dan SIP itu untuk tenaga kesehatan itu nggak boleh dilupakan. Di sini ada tambah sertifikasi. Di sini ada jenis profesi ya. Saya contohkan misalnya dokter. Nah, di sini sistem ini di website ini sudah sinkron ya. Meskipun kadang-kadang suka ada kendala, cuma masukkan STR-nya tuh harus sesuai dengan yang ada di kalau dokter itu di KKI ya. Dan nomor STR seperti ini itu nggak ada di STR hard copy-nya. Karena di hard copy-nya itu nggak ada simbol titik-titik-titik ini nih. Ini ada titiknya. Kalau di STR kan itu dokter tuh terutama kotak-kotak ya. Hanya diperhatikan ya. Setelah masukin nomor STR-nya dengan benar, nanti klik periksa. Nanti dia otomatis tanggal STR-nya akan kelihatan ya. Dan kalau nomor SIP-nya belum memiliki SIP, strip aja. Dan untuk tanggal bisa di-set ke tanggal yang kosong-kosong ini. Untuk STR itu dan sekarang pendidikan. Nah, untuk pendidikan, untuk perguruan tinggi atau sekolahnya itu bisa dicari di sini ya. Pastikan sesuai. Untuk jenjang
Nah ini agak, ini jangan sampai salah juga. Misalnya dia dokter itu profesi ya. Lalu nanti profesi, ini program studinya profesi apa gitu. Kalau S1 misalnya ilmu kedokteran gigi, berarti program studinya itu S1 gitu. Sumber dananya biasanya ini ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Status pendidikan berkelanjutan pun nggak apa-apa kalau nggak usah diisi. Nomor ijazah ini baik banget kalau memang diisi ya. Kalau memang ada datanya silakan diisi dan jangan lupa tahun lulusnya dicantumin. Kemudian nanti sebelum klik simpan ya. Dan itu beberapa data, ada data-data lainnya sih. Ya, ini ada ya data-data seperti itu. Dan jangan lupa ketika sudah melakukan proses simpan, itu memang nggak langsung berubah ya. Nggak langsung tiba-tiba berubah dengan apa yang tadi sudah dirubah. Karena setiap perubahan data itu harus diverifikasi dan divalidasi. Nah ini, siapa yang mau verifikasi dan siapa yang mau validasi. Untuk user Fasiankes seperti Puskesmas Kecamatan Koja ini, yang verifikasi dan validasi itu pertama suku dinas kesehatan Jakarta Utara, lalu dinas kesehatan Jakarta, DKI Jakarta, dan mungkin sampai ke Kementerian Kesehatan ya validasinya. Kalau untuk Fasiankes klinik yang terutama yang menjalani MOU dengan Puskesmas Kecamatan Koja, itu akunnya memang langsung diverifikasi dan divalidasi oleh suku dinas kesehatan Jakarta Utara. Jadi nggak melalui Puskesmas Kecamatan Koja. Jadi data yang diedit, yang dirubah ataupun ditambah itu menunggu persetujuan dari suku dinas kesehatan Jakarta Utara. Nah, biasanya dari suku dinas kesehatan Jakarta Utara punya jadwal kapan mereka melakukan validasi dan verifikasi. Jadi nggak bisa langsung ketika mereka rubah, ketika data dirubah, mereka harus ACC gitu, harus cek itu enggak. Mereka juga punya jadwal dan dinas kesehatan Jakarta DKI Jakarta pun sama, mereka punya jadwalnya. Jadi untuk melakukan perubahan dan penambahan data itu memang harus bersabar gitu ya. Demikian tutorial yang cukup lama juga 18 menit ini. Semoga bermanfaat untuk Fasiankes jejaring Puskesmas Kecamatan Koja. Harap menggunakan aplikasi sistem K ini dengan penuh tanggung jawab ya. Karena data yang ada di sini itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus benar gitu. Bahwa data tersebut bisa data tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Salam semangat bermanfaat.